Setelah sebelumnya Xiaoyan telah berhasil memenangkan ujian master bela diri di Akademi Jianan, dia kembali mendapat masalah ketika klannya diserang oleh Sekte Awan Berkabut sebagai aksi balas dendam kepada Xiaoyan yang telah mengobrak-abrik perguruan Awan Berkabut sekaligus untuk menepati janji 3 tahunnya dengan Nalan Yaran. Tidak hanya itu, pemimpin perguruan Awan Berkabut juga menculik ayahnya Xiaoyan untuk dijadikan sandera. Belum selesai dengan masalah tersebut, muncul masalah lain di mana antek-antek Istana Jiwa yang dikabarkan telah punah kini menunjukkan wajahnya, dan salah seorang yang cukup familiar menjadi bagian dari Istana Jiwa, yaitu Han Feng yang datang ke Istana Akademi Jianan untuk mengambil api jantung jatuh di menara pelatihan energi. Beruntung Xiaoyan berhasil mengatasi masalah tersebut dan berhasil mendapatkan api jantung jatuh setelah penatua obat untuk pertama kalinya keluar dari cincin spasial demi melawan mantan muridnya tersebut. Namun yang tidak mereka sadari adalah setiap tindakan yang diawali dengan perselisihan maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari, di mana Han Feng dan Istana Jiwa berniat mengajak pemimpin Sekte Awan Berkabut untuk bekerja sama dan memanfaatkan ayahnya Xiaoyan yang kini ditahan oleh mereka sebagai umpan dengan tujuan memancing Xiaoyan datang ke sana. Dengan begitu, maka Pak Tua Mugu akan mendapatkan kesempatan untuk merebut api tulang dingin yang dipegang oleh penatua obat. 你这枚棋子就废了。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Xiaoyan yang sedang menemui kepala akademi untuk memberitahu kalau dia sebenarnya telah berhasil mengambil api jantung jatuh dari menara pelatihan energi. Selain itu, tujuannya menemui beliau adalah untuk meminta pil kebangkitan, sebuah pil level tinggi untuk mengobati luka penatua obat yang hingga saat ini belum sadarkan diri. Sayangnya sampai saat ini, Akademi Jianan belum bisa membuat pil setara level itu karena bahan dasarnya yang berasal dari kulit durian Afrika agak lumayan sulit didapatkan. Lalu di sini, Xiaoyan masih memiliki rencana cadangan, yaitu pergi ke tempat persembunyian Han Feng karena bisa dipastikan saat ini Han Feng juga sedang membuat pil tersebut untuk mengembalikan kekuatannya akibat pertarungannya tempo hari. Di mana akhirnya Xiaoyan ditemani oleh Sun Er dan Gu Yao pun bergegas untuk mencari tempat persembunyian Han Feng dan mencuri pil kebangkitan buatannya. Dan sebelum berangkat, Kepala Akademi Jianan sempat meminta Xiaoyan untuk menyelamatkan Baisan yang ditangkap oleh Han Feng. Walaupun dia telah melakukan kesalahan yang besar, tapi bagaimanapun juga Baisan masih bagian dari Akademi Jianan dan mereka harus bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan, Xiaoyan juga telah memikirkan rencana, yaitu dengan memanfaatkan lonjakan energi dari Han Feng yang sedang membuat pil tersebut, sehingga mereka dapat merasakan perbedaan energi yang signifikan itu dan dengan mudah dapat menemukan lokasinya. Singkat cerita, di tempat persembunyian Han Feng, ternyata dia juga mendapatkan info terkait kedatangan Xiaoyan yang berniat mencuri pil kebangkitan yang sedang dia buat, di mana kemudian dia membuat rencana untuk menjebaknya dengan menggunakan Baisan sebagai umpan. Baisan,给我叫来。Baisan. Alhasil sesampainya di sana, Xiaoyan pun berusaha membujuk Baisan untuk kembali ke akademi. Namun hal itu langsung ditolak karena akibat ulah Xiaoyan, dia kehilangan doji atau energi tempurnya, di mana hal itu adalah segalanya bagi seorang petarung. Di sini Xiaoyan kemudian memotivasinya dengan menceritakan pengalaman pahitnya sewaktu umur 13 tahun di mana dia tiba-tiba kehilangan energi tempurnya. Namun dia tetap mampu melewati masa-masa suram itu karena dia percaya kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti pepatah Arab yang mengatakan manjat dawajata, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka kelak pasti akan berhasil. Intinya keberhasilan dapat diraih siapa saja yang selalu berusaha dengan kesungguhan tanpa menyalahkan atau hyper yang buta map. Penjelasan yang sangat masuk akal barusan akhirnya membuat Baisan tersadar. Naasnya dia justru menyerah dan malah menghancurkan segel yang dibuat oleh Han Feng untuk memberikan pil kebangkitan kepada Xiaoyan dengan mengorbankan dirinya.
Keesokan harinya, Xiaoyan yang sudah mendapatkan pil kebangkitan lalu mulai menggunakannya untuk memulihkan kekuatan penatua obat. Namun setelah berhasil melakukan ritual tersebut, dia tiba-tiba kehilangan konsentrasi dan membuyarkan penglihatannya sehingga dia justru menyerang penatua obat, di mana ternyata Han Feng telah memberi obat halusinasi ke dalam pil kebangkitan tersebut yang membuat Xiaoyan kehilangan kesadaran. Han Feng. 臭小子！韩风在药里面动了手脚，让你失了本心。 Scene lalu berpindah ke sekte awan berkabut, di mana diperlihatkan pemimpin mereka yang bernama Yun San kedatangan tamu tak diundang, yaitu Han Feng, untuk memberikan pil peningkat level doji, asalkan pihak perguruan awan berkabut bersedia bekerja sama dengan Istana Jiwa. Awalnya Yun San sempat menolak hal itu karena selama ini Istana Jiwa merupakan organisasi paling bermasalah di daratan tengah, dan jika sampai mereka bergabung, maka hal itu otomatis akan membuat reputasi perguruan awan berkabut dipandang buruk. Tapi setelah Pak Tua Mugu datang ke sana dan memberikan doji yang fresh yang barusan dia serap dari 3 pengawal sekte awan berkabut, akhirnya Yun San pun langsung menyetujui kerjasama tersebut. 你只要和魂殿联手， 我一定为魂殿效劳。 Kembali ke Xiaoyan yang sedang berlatih untuk mempelajari api jantung jatuh. Walaupun telah berlatih dengan sangat keras, Xiaoyan merasa kekuatannya masih segitu-gitu aja dikarenakan level dojinya yang memang baru sampai level 5, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan kekuatan dari esensi api. Hingga akhirnya dia menemui penatua obat untuk memberitahu tentang ide buruknya yang berniat menggabungkan jurus api jantung jatuh dan api lotus hijau. Meskipun hal itu terdengar konyol, tapi Xiaoyan terpaksa melakukan segala cara mengingat dia harus segera ke perguruan awan berkabut untuk menyelamatkan ayahnya. 整个斗气大陆从来没有人想过做过，千万别在纳戒里啊！ Di sini diperlihatkan Xiaoyan yang kesulitan menggabungkan jurus api jantung jatuh dan api lotus hijau karena kedua api itu memiliki karakteristik masing-masing. Ditambah Xiaoyan sendiri yang kemerungsung dalam melakukannya. Tidak cukup sampai di situ, konsentrasi Xiaoyan kembali buyar ketika Gu Yao memberitahu tentang kabar ayahnya yang akan dihukum mati 10 hari ke depan oleh pihak perguruan awan berkabut. 本来就是前无古人的挑战。山老贼，欺人太甚！ Bahkan meskipun Xiaoyan telah melakukan latihan bersama Sun Er dan Gu Yao untuk berusaha menggabungkan kedua api tersebut, namun hal itu tidak mengubah apapun sampai pada akhirnya Xiaoyan pun sadar betul bahwa kesalahannya terletak pada titik fokus dan ketenangan, di mana dia kemudian mulai berkonsentrasi penuh dan berkat kegigihannya, alhamdulillah akhirnya untuk pertama kalinya Xiaoyan berhasil menggabungkan api jantung jatuh dan api lotus hijau. Lalu melihat ide buruk Xiaoyan tersebut berhasil, penatua obat mengatakan kalau 2 bisa kenapa nggak 3 sekalian. Intinya dia menantang Xiaoyan untuk menggabungkan 3 api sekaligus dengan menambah api tulang dingin miliknya. Namun ketika Xiaoyan berniat menggabungkan api tulang dingin, tiba-tiba gabungan ketiga api tersebut merucut lepas begitu saja. 怎样才能同时推出3种异火？ Penatua obat lalu menyuruh Xiaoyan untuk sejenak memulihkan diri dan memberinya pil teratai darah yang dikatakan mampu mempercepat kultivasi seseorang. 配合使用，你能以最短的时间。 Setelah berulang kali mencoba, penggabungan 3 api tersebut benar-benar berbeda, sangat sulit, ekonomi sulit, hampir mustahil dilakukan, di mana Xiaoyan justru memikirkan jalan pintas baru, yaitu menggabungkan terlebih dahulu inti atau esensi api jantung jatuh dan lotus hijau, lalu menyerapnya kembali menjadi esensi api baru di luar 23 total esensi api. Saat itulah dia tiba-tiba masuk ke dalam ruang api di mana penatua obat menyuruh Xiaoyan untuk tetap fokus pada tujuannya. Hingga akhirnya dia pun berhasil menciptakan api baru yang memiliki kekuatan kedua esensi api yang diberi nama api jantung giok. Dan hal itu juga membuatnya menjadi manusia pertama yang menciptakan esensi api baru di luar 23 total esensi api. Barulah dia menggabungkan jurus dari api jantung giok dan api tulang dingin yang dia beri nama jurus teratai Buddha. 你挡了多少暴力能量啊！
叫佛怒火莲。 Keesokan harinya setelah memastikan semua perbekalan siap, Xiaoyan pun bergegas pergi ke perguruan awan berkabut untuk menyelamatkan ayahnya bersama Sun Er via jalur darat dan sengaja tidak menggunakan sayapnya untuk menghemat baterai. Di mana malam harinya saat mereka beristirahat di tengah padang pasir, Xiaoyan yang masih penasaran sempat mengisi waktu luang dengan melatih gabungan dua api barunya tersebut. Penatua obat selaku mentor sekaligus gurunya pun memberi saran agar Xiaoyan tidak menggunakan jurus teratai Buddha karena hal itu sangat menguras doji, kecuali dalam kondisi terdesak. Lagi pula, api jantung giok sudah cukup untuk membuat perguruan awan berkabut kewalahan. Setelah itu, Xiaoyan kemudian menghampiri Sun Er yang sedang tertidur untuk berpamitan, di mana dia sebelumnya telah berpesan kepada Gu Yao untuk membawa kembali Sun Er pulang ke Sekte Gu karena dia tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya di perguruan awan berkabut. Sesampainya di sana, penatua obat sempat merasakan adanya aura gelap yang menyelimuti tempat tersebut, di mana Xiaoyan disambut langsung oleh pemimpin perguruan awan berkabut yang sudah siap bersama pasukannya. Namun hal itu tidak membuat Xiaoyan ciut sama sekali, di mana berbekal api jantung giok dan pedang penguasa mistis berat, dia langsung menantang Yun San, pemimpin perguruan awan berkabut dan semua orang yang ada di sana. Walaupun level doji Xiaoyan terpaut 2 level di bawah Yun San yang mendapatkan kekuatan tambahan dari Istana Jiwa, namun Xiaoyan tetap mampu memberikan perlawanan karena dia memiliki api jantung giok yang tidak bisa dianggap remeh. Melihat hal itu, seluruh pasukan perguruan awan berkabut kemudian menyalurkan kekuatan mereka dan tanpa mereka sadari, Pak Tua Mugu yang sedari awal memantau pertarungan tersebut juga mengalirkan kekuatannya secara diam-diam, di mana hal itu membuat Yun San kembali bangkit dan memiliki doji yang tidak terbatas. Dalam kondisi terdesak itulah, Xiaoyan kemudian mengeluarkan jurus teratai Buddha, di mana hal itu membuat Pak Tua Mugu sempat terkejut melihat api tulang dingin milik penatua obat yang selama ini dia inginkan berada di tangan Xiaoyan. Namun anehnya teratai Buddha tersebut bisa dihalau dengan mudah oleh Yun San. Merasa ada yang aneh, Yun San bisa mempunyai doji yang begitu banyak. Xiaoyan pun melihat kalau Istana Jiwa telah membantunya dari bawah, di mana dia pun langsung memutus sumber aliran doji tersebut dan kembali menggunakan teratai Buddha hingga membuat Yun San dan seluruh perguruannya tumbang. Tak cukup sampai di situ, Xiaoyan pun kembali memberikan pukulan telak kepada pemimpin perguruan awan berkabut setelah menolak untuk menyerahkan ayahnya. Tidak berselang lama, akhirnya Pak Tua Mugu muncul dengan membawa ayahnya yang berada di dalam kurungan dan memancing penatua obat untuk keluar, di mana ternyata dulunya mereka adalah saudara seperguruan, tapi akhirnya Pak Tua Mugu berkhianat dan justru bergabung dengan Istana Jiwa. Bahkan dialah orang yang menghasut Han Feng untuk meracuni penatua obat. Di sini, penatua obat pun akhirnya melawan adik seperguruannya sendiri, sementara Xiaoyan yang telah berhasil menyelamatkan ayahnya. Saat itulah Han Feng muncul dan langsung melancarkan serangan, yang mana serangan tersebut justru mengenai ayahnya dan membuatnya lemes saat itu juga. Tidak berselang lama, giliran Sun Er dan Gu Yao yang tiba-tiba datang ke sana untuk membantu, sementara Xiaoyan membawa ayahnya ke tempat aman.
韩风我来挡。 Di sini Xiaoyan sempat memberikan sedikit dojinya untuk membantu ayahnya tetap hidup. Dalam kondisi 2 watt tersebut, ayah Xiaoyan memberitahu tentang giok pemberiannya yang berkaitan dengan rahasia keluarga Xiao. Namun belum sempat memberitahu rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ayahnya selama ini, beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan anaknya sendiri setelah terkena serangan dari Han Feng yang cukup fatal. Kematian ayahnya itu tentu saja membuat Xiaoyan emosi di mana dia melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Han Feng. Pak Tua Mugu yang melihat Han Feng sudah tidak bisa diandalkan, kemudian justru mengambil kembali dojinya di mana dengan kekuatan penuhnya, dia bukanlah lawan yang sepadan bagi Xiaoyan dan penatua obat. Kemudian, dia memberikan 2 pilihan apakah penatua obat bersedia ikut bersamanya ke Istana Jiwa dan memberikan esensi api tulang dingin, atau Pak Tua Mugu akan menghabisi Xiaoyan bersama teman-temannya. Dan karena nggak ada pilihan lain, akhirnya penatua obat pun terpaksa ikut bersama Pak Tua Mugu ke Istana Jiwa dan membiarkan Xiaoyan tetap berada di sana. Singkat cerita, kejadian barusan tentu saja membuat Xiaoyan sedih kuadrat karena setelah kehilangan ayahnya, dia harus kembali kehilangan penatua obat dan belum diketahui keberadaannya saat ini, di mana kini Xiaoyan harus memikul tanggung jawab besar untuk meneruskan keluarga besar klan Xiao, yang padahal sedari awal dia berniat untuk menjadi kuat karena ingin melindungi orang-orang terdekatnya, tapi nyatanya semua justru berjalan sebaliknya. Dari sini bisa diambil pelajaran bahwa kenyataan tidak selalu sesuai dengan harapan. Untuk itu bersiaplah dengan apapun kenyataan yang akan dan mungkin terjadi suatu saat nanti. Tidak ingin berlarut dalam kesedihan, Xiaoyan pun berjanji di depan jasad ayahnya akan memikul tanggung jawab keluarga Xiao dan berusaha menjadi jauh lebih kuat demi melawan antek-antek Istana Jiwa. Setelah prosesi pemakaman selesai, dia menyempatkan untuk kembali masuk ke cincin spasial dan mengenang momennya bersama penatua obat. Tidak berselang lama, tiba-tiba dia mendapat video call dari penatua obat di mana ternyata dia telah meninggalkan api tulang dingin dan meminta Xiaoyan untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Zhongzhou yang merupakan markas Istana Jiwa sekaligus tempat di mana klan Xiao berasal. Sebelum berangkat, Xiaoyan lalu menemui Sun Er untuk berpamitan dan menitipkan kepada Gu Yao untuk membawanya kembali ke klan Gu, di mana dia akan pulang terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Tapi sebelum itu, dia memberikan sebuah gulungan jurus milik Sekte Gu yang bisa menghubungkan mereka dari jarak jauh dan memintanya untuk menyembunyikannya karena sebenarnya jurus itu hanya boleh diajarkan kepada anggota klan Gu. Singkat cerita, setelah sampai di klan Gu, Sun Er lalu meminta Gu Yao untuk merahasiakan tentang batu giok kuno keluarga Xiao yang saat ini berada di tangan Xiaoyan, di mana ternyata selama ini ayahnya sengaja menitipkan anaknya ke keluarga Xiao untuk mendapatkan batu giok tersebut. Belum diketahui motif di balik kejadian itu, tapi seiring berjalannya waktu, Sun Er justru simpati kepada Xiaoyan dan terlihat ayahnya Sun Er kelihatan agak sedikit kecewa begitu dia mendengar bahwa Sun Er gagal dalam mendapatkan giok tersebut. Tidak hanya itu, ayahnya Sun Er juga terkejut ketika Gu Yao memberitahu kalau penatua obat masih hidup dan sekarang ditangkap oleh Pak Tua Mugu dari Istana Jiwa. Sementara itu, ternyata penatua obat saat ini dibawa oleh Pak Tua Mugu ke kantor Istana Jiwa cabang Grogol. Walaupun dia gagal mendapatkan api tulang dingin milik penatua obat, namun alasan Pak Tua Mugu membawa penatua obat ke sana adalah untuk mengajaknya bergabung. Karena seperti diketahui, penatua obat merupakan orang nomor 1 dalam bidang obat-obatan, mulai dari obat kurap hingga obat anti melarat. Tidak hanya itu, Pak Tua Mugu juga menunjukkan kehebatan Istana Jiwa di mana mereka tidak perlu berlatih atau berkultivasi mengembangkan doji seperti orang-orang pada umumnya, namun mereka menyerap doji orang lain yang mana tentu saja hal itu jauh lebih cepat.